Bener nggak? Dari Bener, segi Bu. aset. Dependennya ya. Nah, kan berarti kan Bu Mega coret, nampak ya teman-teman kalau Bu Mega coret nih. IV menuju ke DV, gini kan? Nah, DV-nya adalah ROA. Ini DV-nya ini apa namanya nih? Independennya. Ini kan ROA itu kan proksinya ya. Benar? Dia untuk ukur apa ROA itu? Kinerja perusahaan kah atau apakah? Diukurnya dengan proksi ROA. Gitu kan? Yang kamu baca dia mewakili apa, Mbak? RA, Bu. ROA-nya mewakili apa? Kinerja keuangan, Bu. Financial performance. Sip. Kinerja keuangan. Berarti kan proksi kinerja keuangan itu, kinerja itu kan bisa diukur dengan ROA atau profitability. Ini kan sama kan? Profitability itu adalah salah satu proksi yang digunakan biasanya untuk mengukur si kinerja perusahaan. Berarti kan sebenarnya independennya ini adalah kinerja perusahaan. Ya, perusahaan. Nah, nih. Kalau ini kamu bikin di sini kan aneh. Masa kinerja ke kinerja? Tadi kamu bilang independenmu ini saya tambahin profitability, Bu. Padahal profitability itu adalah bisa jadi salah satu proksinya si kinerja. Malahan kalau misalnya kamu mau nambahin bukan di situ. Ya, nambahnya dia justru dia ukurnya jadi dua. Jadi modelnya tuh ada dua. Ya, modelnya ada dua kayak gimana? Modelnya ada dua itu maksudnya ini sama dengan ini ke sini contohnya ya, satu model nih kan? Ini kan semua satu model kan? Satu model. Y sama dengan alfa tambah BX tambah BX1, B1 X1, B2 X2 tambah tergantung berapa IV-nya ya. IV-nya ini kan IV nih ya. IV gitu kan. Kontrol kan beda lagi ya. Kontrol kan ke IV ke DV. IV ke DV. Ke DV ya harusnya ya, kontrol variabel ya kalau kamu lihat di buku salah kaprah gambarnya. Nah, kalau si profitability tuh sama aja dia fungsinya sebagai variabel dependennya. Profitability berarti ini ikut lagi nih yang ini. Nggak kayak ROA gini jadinya. Nah, paham nggak, Mbak? Harusnya jadi gitu. Kalau kamu ukurnya profitability-nya di independen, nggak bisa. Kenapa? Karena dia sama-sama kinerja. Masa mau mengukur pengaruh kinerja ke kinerja? Kan nggak bisa. Tapi independennya jadi ada dua. Dependennya jadi dua, Mbak. Jadi ada dua model. Ini model pertama, yang ini yang Bu Mega ingkarin. Nah, model keduanya yang mana? Model keduanya ini pakai yang profitability. Kan? Y-nya kan? Y sama dengan alfa tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 tambah error kan? Nah, ini persamaan pertama. Yang mana tuh? Y-nya pakai yang IV ke DV. Ini kan IV, ini DV-nya. Nah, DV berarti nih. Ini yang ROA. ROA persamaannya ini masukin. Ini untuk ROA. Berarti satu lagi adalah profitabilitas. Prof. Paham nggak maksud Bu Mega, Mbak? Nah, ini Paham, Bu. persamaannya. Berarti dependennya ada dua jadinya, Bu. Iya, kalau kamu mau nambahin variabel tadi yang kamu maksud di pengembangan, berarti di dependennya. Karena nggak bisa dia independennya kinerja sama kinerja. Karena si profitabilitas itu adalah salah satu proksi untuk mengukur kinerja. Sepemahaman Ibu ya. Jadi dia bentrok, mengukur dirinya sendiri nggak bisa. Kalau mau ditambah kayak gitu ya. Paham Mbak Celia? Baik, Bu. Oke. Silakan buka proposalnya ya. Silakan dikebawahin. Latar belakang.
Untuk footnote saya belum buat, Bu. Kenapa? Untuk footnote di latar belakang. Oh iya, nanti dicatat ya. Ya, Coba ke baik, atas Bu. dulu, ke atas. Bu Mega belum baca dengan benar. Ke atas ya. Oke, dari depan. Terus ke bawah. Masih ada dalam-dalam ya, cek lagi ya. Oke. Oh iya, Bu. Ini minimal 3 kalimat, boleh lebih, jangan sampai kebanyakan, tapi minimal 3 kalimat. Jadi saran Bu Mega jangan cuma 3, 5 kah, 6 kah. Asalkan kayak satu lembar ini jangan satu paragraf. Nanti dicek kembali. Coba ke bawah. Fenomenanya mana? Fenomena fakta tentang datanya. Nah, ini kan. Nih, ini tentang yang kayak gini. Ini kan tentang tahunnya tahun 2022. Ini fenomena ya. Jadi saran Ibu, Anda pakailah fenomena terbaru, faktanya. Ya, silakan dicari dari koran online, berita online yang menceritakan tentang fakta yang berhubungan dengan yang mau kamu ceritain. Ini fakta tentang apa sih? Kayak gitu. Ya, paham? Jangan pakai yang tahun 2022, fakta ya. Nah, karena kan kita faktanya update. Nah, ini diganti fakta-fakta yang tahun lama diganti dengan fakta yang terbaru. Namanya fakta berdasarkan fenomena dan fakta itulah kita tertarik untuk meneliti tentang kayak gini gitu ya. Oke, ke bawah lagi. Manakah tunjuk Bu Mega penelitian terdahulunya? Mbak, sebentar. Di atas dulu belum? Belum. Untuk yang Nah, di latar mana? belakang Di masukin, atas Bu, dulu. dari penelitian terdahulunya, Bu. Iya. Kenapa? Belum dimasukin yang penelitian terdahulu. Kenapa? Kenapa tidak dikerjakan revisian yang diminta sama Mbak Celia? Kemarin gimana? Bu Mega minta Anda mengerjakan setiap ini kan? Mbak Celia sudah tahu apa yang harus direvisi, tapi kenapa tidak dikerjakan? Itu pertanyaan Bu Mega. Kenapa? Coba boleh dijawab? Kenapa tidak dikerjakan? Tapi sudah tahu kesalahannya. Bu, saya nggak bikin footnote, Bu. Bu, saya tidak memasukkan. Kenapa nggak dibuat, Mbak? Pertanyaan Bu Mega. Boleh Mbak Celia jawab? Bu Mega tunggu jawabannya ya. Silakan. Apa saja penelitiannya yang nggak kamu masukkan itu? Tentang apa? Bedanya penelitian ini dengan penelitian terdahulu di mananya? Bedanya silakan boleh dijawab. Mengapa riset ini penting? Bedanya di mana? Mungkin dari penelitian-penelitian yang sudah ada di Indonesia, mungkin bisa dibilang perbedaannya itu terletak pada adanya variabel kontrol yang tertera tadi, Bu, yang seperti inventory turnover, net profit margin, sama firm size tadi. Dan beberapa penelitian di Indonesia sendiri itu jarang yang menginputkan variabel kontrol tadi, Bu. Biasanya itu seperti variabel rasio aktivitas, leverage, likuiditas, serta profitabilitas itu sendiri. Jadi tadi kenapa saya mau masukkan profitabilitas di independen, saya kira itu bisa dibilang sejalan sama ROA-nya, Bu. Ternyata dari Ibu tadi katanya bisa jadi bentrok. Jadi saya bisa kurang paham di situ. Dia memang sejalan dengan ROA, sama-sama proksi untuk mengukur kinerja. Nah, jadi kalau Mbak jadikan dia independen, dia kayak ngukur dirinya sendiri, itu nggak boleh. Kinerja ke kinerjanya kan nggak boleh. Kayak gitu ya, dan logikanya. Jadi silakan nanti Mbak ceritakan secara detail seperti yang tadi Mbak sebutkan barusan ya, diceritakan secara detail biar agar hasil nanti Bu Mega UASnya yang Bu Mega koreksi adalah sudah diperbaiki. Tapi kalau ini yang nanti Mbak Celia akan kirimkan untuk di UAS, berarti sampai sinilah nilai yang akan Bu Mega koreksi, seperti itu ya. Silakan diusahakan yang bisa Mbak usahakan agar nilainya bisa maksimal ketika nanti UASnya. Oke, rumusan masalahnya mana? Mana pertama, kedua, ketiganya? Pertama, oke, bagaimana pengaruh rasio terhadap kinerja keuangan? Kedua, oke, mungkin bagaimananya ini ada sebagian berpendapat kalau misalnya dia adalah risetnya itu adalah kuantitatif, jadi sebaiknya langsung apakah ya, biasanya riset kualitatif yang pakai bagaimana ya, betulin nanti ya, ada 2 ketiga.
Nah, ini tadi betulin. Sebenarnya tadi kan pertanyaannya ini harusnya disesuaikan dengan hipotesisnya. Nah, coba lihat hipotesisnya ada berapa, ya. Coba cek hipotesisnya. Coba Bu Mega cek dulu. Silakan Untuk buka hipotesisnya. hipotesisnya saya belum buat juga, Bu. Coba ke bawah. Tujuan penelitiannya, pertanyaan Bu Mega, hipotesisnya berapa? Hipotesisnya sendiri karena kan saya mau nambahin profitabilitas sebelumnya. Jadi ada 3, Bu, kalau di model penelitian. Gimana Mbak? Rumusan tujuan umum tujuan. Nah, nanti ini lihat panduan terbaru ya. Di panduan terbaru ini udah tak ada. Nanti jadi ketika teman-teman, sekali lagi Bu Mega sampaikan ya, hari ini Bu Mega nanti Bu Mega buka tempat pengumpulannya ya teman-teman ya, per hari ini. Ya, itu akan Bu Mega nilai dari hasil kalian mengerjakan dari awal sampai minggu ini, teman-teman semua. Di jam 23.59 itu akan Bu Mega nilai sebelum Anda kerjain proposalnya. Berarti sebagai nilai tugas ya, teman-teman semua. Nah, nanti setelahnya silakan dikerjakan untuk persiapan UASnya. Boleh dikerjain ya, teman-teman kerjain, revisilah sesuai dengan maksimal yang sebisa Anda. Kayak kemarin punyanya Mbak Prita itu nggak terlalu banyak lagi, tinggal sedikit ya. Mbak Prita punya ya tinggal sedikit lagi, itu kalau effortnya nggak terlalu banyak untuk UAS, nggak rubah dari awal ya. Itulah kenapa alasannya harus dibuat setiap minggu ya teman-teman. Jadi bukan untuk ibu, untuk Anda ya, supaya Anda lebih ringan. Nah, di sini perlu diperhatikan berapa banyak hipotesis yang kamu ajuin, itu pertanyaan saya. Berapa banyak Mbak Celia? Mungkin setelah revisi ini akan ada 4, Bu, karena tadi mau nambahin yang dependennya ROE untuk profitabilitas. Jadi kalau kayak gitu itu tuh enggak, itu pertanyaannya sama. Jadi kayak kamu ngukur kayak HA1A, H1B kayak gitu. Nah, kalau misalnya memang kayak gitu, kenapa kamu nggak replikasi aja daripada kamu bingung buat jadi kayak gitu? Karena kan model penelitiannya 2. Kalau model penelitian 2 kayak gitu, berarti kan logikanya kamu akan mengukur hal yang sama untuk 1 kali, habis itu hal yang sama lagi untuk kedua kali, tapi pakai proxy yang berbeda dari kinerja. Jadi kayak 2 model. 1 model aja kita udah berat. Kalau kamu pakai 2 model, berarti kamu akan mengulangi yang sama dengan model yang berbeda, yaitu Y-nya diganti dengan profitability. Makanya di artikelmu kan dia bilangnya bukan profitability sebagai independen, tapi sebagai kontrol ya yang kamu baca, gitu kan ya. Nah, ya benar gitu. Sekarang saya tanya, kalau saya bisa menyarankan apa yang seharusnya Mbak buat, sebaiknya Mbak replikasi saja. Tidak usah Mbak lakukan proses yang namanya pengembangan tadi. Kenapa? Dengan replikasi saja kan udah berat tuh pakai Y yang 1. Nah, ini kan Mbak pakai Y 1 lagi. Berarti Y-nya tuh kayak ada 2. Berarti kan Mbak akan menguji 2 kali kayak gitu. 1 model aja kita udah berat kan, teman-teman semua, gitu. Ya, jadi Mbak kayak menguji 2 kali kayak gini contoh ya, Bu Mega sampein. Misalnya ini row A, IV sebentar. Ini ya row A. Ntar Bu Mega kasih tahu gambarannya ya, yang Mbak maksud tuh kayak mana, Bu Mega kasih tahu gambarannya. Sebentar. Nah, ini adalah row A. Ya, ini ROA, ini profitability. Nih ya, Bu Mega kasih tahu ya gambarannya. Profitability. Apa aja Mbak? IV-nya bacain. Independennya Mbak, bacain Mbak. Sama leverage. Likuiditas cuma 2. Sisanya kontra, Bu. Sama yang independen satu lagi itu tadi yang quadratic leverage. Kenapa itu nggak bisa? Memang di datanya nggak dapat di tempat kita. Itu pertanyaan Bu Mega. Yang mana, Bu? Yang kamu bilang kuadratik tadi, itu kenapa nggak diambil? Yang pendukungnya nggak Alasannya? dapat, Bu, yang variabel itu. Enggak, pendukung untuk apa ya? Kan udah kamu pakai replikasi dari sini. Mau Berarti ngapain? kalau Maksud Bu replikasi Mega? boleh langsung dari artikel utama gitu ya, Bu? Untuk Lah, memang begitu kan dan Bu Mega bilang. Begitu nggak teman-teman semua? Tinggal replikasi, iya kan? Ya, kalau sekali lagi Bu Mega sampaikan, untuk replikasi yang bisa kita gunakan adalah apanya? Bantu Bu Mega, ini udah kuliah terakhir. Ayo. Apanya yang bisa kita pakai kalau replikasi? Silakan.
Mbak Prita? Variabel hipotesis, Bu. Iya, good sekali. Tinggal kita pakai variabel dan hipotesisnya saja. Ya, semuanya bisa dipakai, statement hipotesisnya bisa dipakai. Cuman alasan untuk menurunkan hipotesis itu harus pakai punya kamu. Maksudnya apa? Maksudnya berarti kan artikel yang kamu baca dengan yang dia baca kan pasti beda ya. Maka kenapa penurunan hipotesisnya itu pasti beda gitu. Yang boleh dipakai yang mana? Statementnya H1.2, H2.2 itu kamu boleh pakai. Kalau itu kamu boleh pakai, berarti itu kan kita bisa turunkan jadi pertanyaan riset. Ya, jadi misalnya A terhadap B, berarti pertanyaannya adalah apakah terdapat pengaruh A terhadap B? Jadi kalau sudah tahu hipotesis penelitian, maka pasti kamu tahu rumusan masalahnya, gitu. Ya, jadi kalau saran Bu Mega, kamu jangan buat pengembangan. Ya, kalau kamu buat pengembangan jadi kayak gini nih ya. Nah, misalnya nih NM, ini ke sini nih. Nah, nanti dia juga ke sini, Mbak. Kayak gini. Belum lagi variabel kontrolnya ke sini. Ini variabel kontrol ya. Variabel kontrol. Nanti dia variabel kontrolnya ada yang ke sini juga. Banyak tadi, banyak kali. Ini aja udah satu model udah susah, Mbak. Mbak satu model lagi. Kalau jadi saran Ibu, sebaiknya Mbak replikasi aja dari sini ya. Mbak Celia silahkan dibetulkan. Saran Bu Mega, Mbak replikasi aja dari sini. Kalau ternyata variabel kontrolnya terlalu banyak, mungkin Mbak bisa mempertimbangkan variabel kontrol apa yang kira-kira nilainya paling signifikan atau nilai signifikannya paling tinggi. Nah, itu aja lah yang dipakai. Jadi alasannya apa? Nanti kalau ditanya kita bisa lihat variabel kontrolnya ini banyak. Saya pakai yang nilai paling tinggi signifikansi untuk variabel kontrolnya. Sehingga itulah yang dipakai. Kayak gitu, Mbak. Paham Mbak Celia apa yang Bu Mega sampaikan? Paham, Bu. Namun saya mau bertanya, Bu. Kan untuk yang variabel Boleh. independen yang kuadrat leverage tadi kan saya Iya, ngukurnya yang gimana? saya maksud Ngukurnya ini, Bu, gimana? saya nggak dapat artikel pendukung untuk menurunkan hipotesis tersebut. Jadi itu solusinya gimana ya, Bu? Menurunkan hipotesis tersebut. Coba kamu buka, kamu punya artikelnya. Caranya adalah kamu masukkan nama judul variabel itu ke Emerald. Nggak mungkin nggak ada. Ya, kamu masukin ke Emerald, kamu masukin ke Science Direct yang dilangganin sama Perpus lah ya. Atau kamu masukkan juga ke macam-macam yang kemarin Bu Mega kasih tahu banyak itu ya. Alat AI yang bisa dipakai untuk menemukan kebaharuan. Ya, pakai apa namanya? Yang pakai diagram ya, connected paper. Nah, kamu ketik apa namanya tadi, kuadran, kamu ketik di situ ya. Nggak mungkin nggak ada. Itu penelitiannya tahun 2025 dan ini adalah penelitian data sekunder kuantitatif. Nah, pasti udah banyak tuh. Pertanyaan Bu Mega yang namanya kuadratik itu apa sih Mbak artinya, Mbak? Variabel leverage yang Dari yang Mbak. dikuadratkan, Bu. Ya udah Mbak, tinggal dikuadratin aja itunya. Quadratic reference itu ya. Dia untuk mengukur reference juga ya. Bedanya apa Mbak? Dan kenapa dia harus dikuadratin yang berdasarkan yang Mbak baca? Cuman untuk menguji hubungan non linear gitu sih, Bu, antara yang leverage itu sama ROA tadi. Oke, coba kamu buka dulu dah. Kamu buka dulu. Sebentar Bu Mega kasih nilai tugas untuk kamu revisi ini. Coba kamu buka dulu tadi artikel utamanya, Bu Mega cek kan. Oke, dari atas kecilin aja sedikit. Dari atas ya. Oke, ke atas. Persamaan regresi aja dah. Persamaan regresi ya biar Bu Mega lihat. Ini kan cara ngukur ya, measurement-nya kan jelas tuh. Di kuadrat. Berarti nilai referensinya dikuadratin pangkat 2 maksudnya ya? Benar nggak? Iya, Bu. Oke. Coba ke atas. Ya, kasih ke persamaan regresnya. Ya nggak apa-apa deh. Hipotesisnya apa bunyinya? Coba H1. There is positive associated between likuiditas dan financial performance. Oke, amankan IV ke DV nih. Pertama L likuiditas. Oke. Kan dia bilangnya itu ya. Coba perhatikan ya. Di sini mana tadi? Sebentar, coret-coretannya. Aneh. Coba teman-teman lihat ya. Namanya tadi hipotesisnya. Gedein sedikit tulisannya. Bu Mega nggak nampak.
Lagi, sedikit lagi. Teman-teman perhatikan bahwa di sini ini nama variabelnya ini ya teman-teman ya, likuiditas dan financial performance. Sedangkan si ROA tadi itu adalah proksinya, bukan variabel. Ini adalah proksinya. Sedangkan variabel nanti yang kita definisikan, definisinya ada si financial performance. Ini definisinya apa? Kinerja perusahaan yang seperti apa definisi ini? Diukurnya pakai apa? Baru pakai ROA ngukurnya. Ya Mbak? Jadi nanti kalau ditanya sama mana ya Mbak Celia? Mbak nggak nampak di sini ya. Mbak Celia, ya nih. Ya, paham ya Mbak? Ini financial performance sama variabelnya ya, sama likuiditas. Oke, 1. Oke, ini aman, nggak masalah nih. Coba ke bawah, H2. Nah, teorinya juga udah lengkap tuh ya, tadi di atas. Nah, there is non-linear. Oke. Jadi itu jawabannya Mbak. Ya, jadi kenapa di tahun 2025 penelitian tentang rasio keuangan itu kok masih diangkat? Padahal zaman dulu Bu Mega S1, Bu Mega neliti tentang ini. Ternyata bedanya di mana ini bedanya, teman-teman. Ya, dia menguji tidak linearitas nih. There is a non-linear relationship between leverage and financial performance. Ini dia. Dulu-dulu gak ada nih neliti tentang ini nih, ya. Makanya di tahun 2025 dia kok diangkat karena dia menguji tentang hubungan non-linear. Ya, hubungan non-linear. sekarang kasih tunjuk Bu Mega. Hasil hipotesis mana Celia? Ayo, result. Pergi ke result. Sebentar, habis H2, H3 dulu. Sorry, Bu Mega minta maaf. H3 coba lihat dulu. H3 H3 enggak ada Bu, dia yang leverage sama kuadratnya digabungin. Semuanya jadi satu ya. Oke, paham. Nah, secara keseluruhan aja dia ya. Dia cuman padahal di situ kan ada 2 ya, benar nggak? Ya Bu. IV-nya kan? IV-nya 3. Coba sekarang IV-nya 3. Coba sekarang ke bawah. Bu Mega mau cek lihat dia punya. Sebentar. Di sini stop. Oke, ini kan aman ya. Ini kan kinerja perusahaan harusnya kan. Ya, variabelnya namanya kinerja perusahaan, diproksikan dengan ROA. Independen variabelnya adalah ini kan masih yang pertama. Ya kan? IV yang pertama tadi itu. Likuiditas, ini kan semuanya likuiditas nih. Ya, ini kan benar nggak? Ya kan, Mbak? Ini kan semuanya likuiditas nih. Bentar ya, sebentar. Ini likuiditas, ini likuiditas, ini juga likuiditas, benar? Leverage likuiditas semuanya. Solvability ya Bu, solvency. Tapi sebentar, ini kan cuma 2 tadi dia Mbak. Hipotesismu ada berapa tadi? Hipotesis tadi ada 2 Bu. Coba yang paling atas. Ya, kita mau cek, mau ngenurunin Mbak. Yang dia maksud itu apa? Oke. Oh sorry, ini leverage ya. Leverage ini udah yang kedua ya. Oke, sip. Jadi yang pertama tadi dia si likuiditas ke financial performance, benar nggak? Likuiditasnya pakai rasio likuiditas. Kemudian untuk mengukur si leverage ini dia pakai 2, leverage sendiri sama satunya lagi adalah quadratic leverage, gitu ya? Maksudnya ya? Iya Bu. Oke, coba ke bawah. Sebentar, kita cek. Oke, ini aman ini kan untuk hipotesis 1 nih. Oke, ini hipotesis 2 nih sampai sini nih ya. Berarti kan ini dikuadratin dari nilai yang kedua ini, benar nggak? Ya kan? Dia kuadratin dari nilai leverage kan? Benar? Benar Bu. Ini kontrol variabelnya ya. Oke. Nah, caranya adalah masukkan quadratic term leverage. Ini kamu nggak ketemu? Nggak ketemu Bu yang pendukung. Quadratic terms of leverage. Bentar.
Ada ya Mbak. Mbak masukin ya. Nih Mbak Mega, kamu share, stop share ya. Nampak ya Mbak? Kamu pakai ini ya. Kamu cari nanti ya. Nah, pakai nih connected paper nih ya. Ini juga ya. Nah, kamu cek, kamu login dulu. Nah, ini kan ada nih. Nah, financial leverage ke financial performance. Nah, kamu punya ini kan salah satunya? Nah, ini dari Ya, Bu. ini adalah sumber artikel. 2025 nih. Ya, non-linear dynamic. Jadi memang pengukurannya untuk pengukuran non-linear. Nah, kamu harus belajar lagi tentang, maksudnya kamu harus cari tahu tentang non-linear tuh kayak gimana sih maksudnya, gitu. Ya. Nah, ini ada nih ya di sini ya. Kamu masukin aja ini kayak Bu Mega bikin nih. Quadratic term leverage nanti keluar. Nah, kamu foto dulu juga boleh. Ya, ini udah ada Google Scholar-nya nih. Kamu pergi aja ke sana. Ya, connected paper. Nah, enaknya tuh ya di connected paper. Tuh. Dia lagi build grabnya lagi dibuat. Nah, tuh ya, ini ya artinya apa, ini adalah paper-paper yang saling terkait ya, teman-teman bisa lihat ya, yang saling berhubungan nih. Bikin latar belakang nih udah ada ini ya, cuma sebentar aja nih ya kan, udah nampak langsung ya paper-paper terkaitnya. Bahkan di sini bisa kasih tahu nih period itu sebelumnya tuh. Nah, citasinya ini year-nya bisa dinaikin. Nah tuh ya, tadi yang lagi di connect papernya tuh bisa kita kayak giniin tuh. Ini siapa sih namanya sih? Ini siapa sih tuh? Sebelah sininya pindah tuh. Anda lihat ya, Bu Mega klik ini nih, sebelah sininya langsung muncul artikelnya tuh ya. Bapak kayak ini ya, betul ini ya. Cari dulu. Bisa dipahami Mbak Salia? Mana nih Salianya? Oke. Nampak Mbak Salia aman? Aman, Bu. Oke ya, nanti dikerjakan. Masih punya kesempatan untuk lebih baik lagi. Bu Mega yakin pasti bisa lebih baik lagi ya, teman-teman semua. Oke, Mbak Australia cukup ya. Bu Mega review yang lain, mungkin ada yang lebih rapih tulisannya. Oke, Maesra ini kemarin udah ya. Oke, Bu Mega Maesra belum. Bu Mesa belum. Oke, maju. Mbak Maesra aja. Silahkan nanti Bu Mega buat tempat pengumpulannya hari ini jam 23.59 itu sebagai penilaian tugas Anda selama mengikuti perkuliahan ini. Jadi kalau dia tidak maksimal berarti nilainya segitu. Misalnya hanya 60, ya 60 nilai tugasnya ya, teman-teman semua. Silahkan nanti selesai waktunya ini dimaksimalkan untuk diperbaiki. Ikuti panduan terbarunya ya. Maksudnya ikutin panduan terbaru adalah pakai panduan template yang sama itu ya. Maksudnya adalah pakai template PDF-nya itu, tapi klik lagi template-nya. Ya, ada revisi baru. Nah, cek lagi template-nya itu ya. Teman-teman semua, kayak yang tujuan tuh nggak ada lagi tujuan umum dan khusus. Kayak yang definisi operasional variabel itu cukup table aja, yang kayak gitu. Paham teman-teman? Panduan, silakan klik lagi di panduannya itu, template-nya di-download ulang per hari ini. Paham yang Bu Mega maksud, rekan-rekan semua? Paham, Bu. Oke, sip. Analisis working capital, bukannya ini udah kelas malam Pak ya? Kok kayak deja vu Bu Mega baca nih? Mahesra? Sudah terlihat, Bu. Udah. Working capital Bu Mega bukannya kemarin baru baca tentang ini? Enggak ya? Mirip aja ya? Oke. Silakan Mbak. Langsung aja jawab Mbak. Mengapa riset ini penting ya? Riset ini penting karena yang pertama itu tuh untuk mengukur working capital management itu ke kinerja keuangan perusahaan. Untuk salah satu rasio kinerja untuk profitabilitas itu ada di return on asset, Bu. Terus kemarin Sebentar, mohon maaf. Berarti ini sebenarnya bukan terhadap ROA, terhadap kinerja perusahaan. ROA itu kan hanya proksi. Tapi Bu, kalau saya yang ngambil untuk
profitabilitas itu kan ada kayak ROA, ROE dan lain sebagainya. Itu saya hanya mengambil ROA Bu untuk variabel dependennya Bu. Jadi saya Iya, masukin ke dalam judulnya gitu Bu. iya maksud Bu Mega, ROA ini itu kan untuk mengukur kinerja, benar nggak? Iya, Nanti di dalam batasan masalahnya kamu bilang kinerja perusahaan yang saya gunakan adalah hanya ROA saja. Tapi di judulnya bukan ROA harusnya, karena dia kinerja perusahaan. Proksinya pakai ROA, gitu maksudmu kan? benar Bu. Oke. Ya, di batasannya aja kamu kasih tahu ya. Ini adalah untuk mengukur kinerja. Berarti ini hubungannya adalah working capital sama kinerja, gitu kan? Benar Bu. Oke, sip. Coba ke bawah. Nah, nanti perusahaan manufaktur dan lain-lain itu sebaiknya kamu taruh di batasan ya. Nah, nanti kan kepanjangan jadinya. Analisis pengaruh working capital management terhadap kinerja perusahaan dalam kurung ROA boleh. Kamu bikin gitu ya. Bahwa itu ROA atau enggak kinerja perusahaan aja gitu. Nanti di sini bahwa kinerja perusahaannya itu adalah kamu pakai si ROA, kemudian perusahaannya adalah manufaktur non apa, ini kamu taruhnya di batasan, gitu ya. Supaya tidak terlalu panjang di judulnya. Bisa dipahami, Mbak? Iya, Mbak Mahesra? Kedengaran suara Bu Mega? Kedengeran Bu. Oh, Bu. Oke, sip. Oke, ke bawah lagi, Bu Mega cek kan. Oke, ini ada ketentuannya ya, di sini ya. Nah, yang terbaru ya. Panduan terbaru kan ada kan ya? Ikuti panduan terbarunya. Ya, kalau panduan terbarunya nggak kayak gini kan, di sini ya. Ya, diperhatikan ya. Teman-teman silahkan diperhatikan coba ke atas panduannya ya. Jadi nanti ketika Bu Mega membaca satu-satu nih punya Anda. Nah, ini kan harusnya di sini. Betul nggak? Coba cek ya. Cek di panduannya. Mbak Ruhil buka panduannya. Betul nggak kayak gitu? Bener nggak? Penulisan paragrafnya itu di bawah latar belakang. Betul? Template terbarunya, template. Pakai template kurang cepat Ibu penulisannya yang di Iya, yang Bu Mega tanda ini nih ya harusnya ya. Iya Ibu. Nah, ya, ikuti template nanti ya. Mahesra. Baik Ibu. Oke, coba lihat ke bawah lagi. Oh, ini CCC ya. Ini dulu ada nih di Google Scholar Bu Mega ada nih. Oke, bawah lagi. Mana fenomenanya? Ini ya fenomenanya nih ya. Oke, tahun berapa fenomenanya? 2026 ya? Eh, Nih. Maaf Oke. Ibu, izin bertanya Bu. Ya. Terkait ini Bu, saya kan membuat Mm-mm. body netnya pakai Mendeley, tapi pas Mm-mm. untuk tahunnya tuh di sumbernya tuh udah ada Bu, tapi pas disalin ke sini jadi ND gitu deh. Harusnya enggak sih? Coba Mbak buka Mendeley-nya. Mendeley-nya pakai yang home, pakai desktop atau pakai yang web? Pakai kedua-duanya Bu. Coba klik referensi itu. Klik Mendeley. Yang ini Bu. Mana? Coba lihat. Yang estimate corporate liquidity ini. Ya, Jepman ini Bu. Gimana sih caranya? Oke, udah. Mana coba Bu Mega cek. Klik, Mbak. Yang ini Bu. Insert citation-nya. Sini, citation setting sebelahnya. Nih. Oh, situation. Nah, stylenya pakai yang apa? Udah bener. Oke, di sini ya. Air dingin tak apa-apa bunda. Sama apa ya?
Oke, Mbak. Udah? Yang klik tanda 3 itu coba. Mbak Mega buka WA. Buka. Mendelekku dulu. Word. Bisa? Yang ini, Bu. Oke. Mbak, rubahnya di home-nya, Mbak. Nggak bisa dari situ, rumahnya di home-nya. Dia cuma tampilan. Kalau yang desktop baru, ubahnya di home-nya itu, kamu harus buka Mendeley-nya dulu kan? Kalau pakai gitu. Mendeley, webnya. Mendeley webnya kan segala sesuatunya biasanya kita insert kan masukin ke home dia dulu nih. Nah, dia masuk belum ke home-nya? Yang Elsevier itu. Kamu nggak desktop kan? Bahasanya ke Mendeley library gitu. Udah belum? Udah masuk ke Mendeley library belum? Nggak di situ, nggak di situ, di library-nya. Stop share dulu. Nggak stop share. Ntar, mau bukain. Nih. Kalau itu kan menghubungkan ke share screen ya. Kalau tadi itu kan menghubungkan ke Mendeley-nya. Ini kan Word-nya kan. Nih. Ini kan? Ini kan mau ND ini kan mau hilangin kan, ini contoh ya, Bu Mega contohin. Ya kan? Ini kan di sininya. Kamu harus buka library-nya dulu di webnya. Yang ini. Home-nya. Tuh. Yang ini, Mbak. Mana ininya? Di sini tempat kita edit. Ceng. Nah, ini kita bisa ngedit-ngedit nih. Ke library-nya dulu, Mbak. Ini library-nya ya. Betulin dulu nih citasinya. Ini bisa diedit-edit ya. Ini di sini nih infonya tuh. Tahun harusnya nggak masalah ya. Terus settingannya kamu rubah jadi apa style. Jangan ya American style, apa style. Ya. Coba di situ ya. Jadi tempat tadi kalau yang tadi di sebelah Word itu cuman bisa kita ngambil yang udah kita setting, Mbak. Nggak bisa setting di situ. Settingnya buka webnya Mendeley, www Mendeley itu. Mbak login dulu pakai Elsevier. Habis itu pergi ke library-nya, Mbak edit. Nah, nanti kalau setelah Mbak edit, baru settingannya di tempat Word tadi. Ya, itu ada yang belum lengkap. Oke. Oke, share screen sekali lagi. Punya Mbak punya. Apakah sudah terlihat, Bu? Masih hitam dia. Masih loading kayak ini. Oke. Sip ya. Tadi udah ya Bu Mega revisi ya. Ke bawah lagi, Mbak. Ayo, kasih tahu Bu Mega. Penelitian terdahulu mana, Mbak? Tunjukin. Mbak, sorry. Kontrol A. Kontrol A, hilangin dulu cacing-cacing merah itu, Mbak. Cacing merah yang mana, Bu? Itu yang garis-garis merah. Review, Mbak. Klik review. Review.
Mm-mm. Bahasa. Klik. Iya, ini klik. Atas. Set profile language ini, Bu. Iya. Klik, coba. Nah, Indonesia. Sip. Oke. Oke. Mana penelitian terdahulunya mana, Mbak? Untuk penelitian terdahulunya itu ada Oh, ini di ya. 2025 yang di ini, Bu. Oke. Di Indonesia penelitian mengenai hubungan apa, Mbak? Working capital dan profitabilitas telah banyak dilakukan. Nah, ini kayak gini kan bikin kayak gini kan? Nih, ROA kan? Bukan profitabilitas lah ini, salah lah ini. Kinerja perusahaan maksudnya. Karena kan si ROA itu bukan, paham nggak? Salah nih. Ini harusnya kinerja perusahaan dalam kurung ROA. Ya kan? Karena kan profitabilitasnya salah satu ngukur kinerja, bukan ngukur ROA. Tapi profitabilitas itu salah satu rasionya ROA, Bu. Soalnya di artikel utama saya itu mana? Coba dia buka. mengukur Mbak buka. Profit kan kinerja perusahaan itu dari profitabilitas, ya kan? Kalau punya Mbak gimana? Mana artikel utamanya? Apakah sudah terlihat, Bu? Ayo Mbak, mana Mbak? Ini nampaknya filenya. Belum terlihat, Bu. Belum. Apakah sudah terlihat, Bu? Belum Mbak. Belum lihat. Nah, udah. Nah. Sudah. Menangis laptopnya. Kebuka terus dia. Capek dia. Oke. Jadi di sini, Bu, untuk di artikel utama saya, Bu, di sini kan dia judulnya itu The Impact of Working Capital Management on the Financial Performance seperti yang Ibu Kan? bilang. Mbak, Tapi di sini kan? di Sebentar. financial, Bener kan namanya? Nama variabelnya financial performance.
ya kan? Bener Bu, tapi di Heeh. financial performance di artikel utama Bu, dia memakai dua variabel Ya, nggak dependen apa-apa. Bu, ROA sama ROE Bu. Itu bukan Tapi saya variabel, itu kemarin, proxy. Itu bukan variabel. iya Bu, Dua maksudnya yang proxy Bu. variabelnya tetap namanya adalah financial performance. Iya. Diproksikan dengan dua pengukuran, yaitu si profitabilitas sama ROA sama ah ROA terus sama ROE sama. iya, Tapi kemarin pas saya bingung nih Bu, saya pengen pakai ROA aja Bu. Soalnya di nggak hasilnya itu masalah. di hasil penelitian ini saya ROA-nya lebih menonjol gitu Bu. Jadi kayak lebih fokus gitu Bu. Sama model penelitiannya itu juga karena kebanyakan ada 20 model gitu Bu. Kalau cuma Mm-mm. pakai salah satu itu ada sekian model gitu Bu. Untuk Iya, memperpendek gitu nggak apa-apa. iya, nggak masalah. Cuman dia kan bilang itu kan untuk mengukur, nama variabelnya adalah kinerja perusahaan, gitu kan? Iya, bener. Nah, si ROA itu adalah rasio profitabilitas, gitu kan, Mbak? Maksudnya, Iya Bu. mm-mm. Ya udah. Jadi nanti tetap bikinnya adalah sama tuh. Di artikel internasionalnya bilangnya nggak ada di atas ROA di atas itu kan, Mbak? Enggak ada Bu. Iya, Financial nanti Mbak di pengukuran. Iya, jadi nanti rancu. Padahal si ROA itu bukan variabel. ROA itu adalah proxy yang digunakan untuk mengukur si variabel financial performance, kinerja perusahaan. Nggak apa-apa kalau misalnya pakai kayak gitu. Jadi nanti coba ke bawah. Jadi kan nanti di batasannya Mbak bikin, di pengukurannya Mbak bikin bahwa kinerja perusahaannya diukur menggunakan ROA, gitu kan? iya. Sip. Dah, ya buka lagi yang tadi. Nggak masalah, tinggal diceritain aja ya. Nah, rasio profitability itu salah satunya adalah ROA. Itu kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas. Salah satunya ROA, ROE itu kan? Bener nggak Iya, kayak gitu? benar Bu. Mm-mm. Tapi hanya pakai ROA saja Bu. Iya, berarti situ harusnya kinerja perusahaannya pakai ROA gitu kan? Iya Bu. Mm-mm. Maksudnya kamu profitabilitas itu adalah ROA itu salah satu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas itu untuk mengukur kinerja perusahaan. Gitu maksudmu kan? Benar Bu. Oke, coba ke bawah. Nah, ini kamu ceritainnya di sini. Ketika menceritain penelitian terdahulu ini, untuk di latar belakang nggak perlu satu paragraf ya, jangan. Ceritain aja semuanya. Penelitian ini, meneliti tentang ini, hasilnya begini. Jadi dia cuma ringkas, telitinya apa, tujuan dia neliti apa, hasilnya apa. Titik. Selanjutnya siapa lagi? Boleh digabung paragrafnya, jangan per paragraf. Yang per paragraf itu nanti ketika dibicarain di kajian literatur, ya, Mbak. Baru detail per paragraf. Paham ya? Ini belum nyampe 3 kalimat. Satu paragraf kan minimal 3 kalimat. Cek semuanya ya. Ini belum 3 kalimat nih. Baik Bu. Oke. Coba ke bawah. Nah, kasih tahu. Nah, ini masih ada. Sebentar, stop. Ini masih ada ini ya. Masih ada kata hubung masih ada oleh karena kayak gitu ya. Subjek ya di depannya. Baca kembali. Oke. Nah, biasanya kalau di paling atas sudah kita ngomong si ini teman-teman perlu diperhatikan ya. Ketika di atas kita ngomong working capital management sudah pernah kita jelaskan di pertama kali, maka untuk selanjutnya kita singkat aja WMC. Working capital management karena di atas sudah kita jelasin. Juga nih ROA, return on asset. Nanti berikutnya penjelasannya kita ngomongin tentang ROA gitu ya. Pertama kali aja dulu ngomongin itu banyak, tapi nanti selanjutnya ceritanya tentang ROA aja tanpa dipanjang-panjangin. Paham nggak Mbak Mahesra? Maksud saya. Halo? Mbak Mahesra dengar? Mbak Ruhil dengar nggak Bu Mega ngomong? Terdengar Bu, tapi suara Ibu agak putus-putus tadi Bu. Sekarang jelas? Mana pula Mahesra nih? Tak ada nampak. Lumayan jelas Ibu. Oke. Ya, jadi maksudnya kalau pertama kali kan Mbak udah nulis Saya nih. pindah tempat. Ya, Mbak kan udah jelasin ini. Nah, di pertama kali ya. Nanti untuk penjelasan selanjutnya nggak usah jelasin kayak gini lagi. Disingkat aja.
WMC. Kenapa? Karena kan di atas tadi udah jelasin artinya WMC itu adalah Working Capital Management singkatannya. Jadi nggak usah buat berkali-kali, cukup satu kali buat aja, ya kayak gitu. Oke. Boleh selanjutnya. Rumusannya coba Bu Eka cek. Pertama, kedua, mana pertama? Oke, ini perhatikan ya. Ini tata tulisnya titik 2 titik itu nyatu sama ini ya. Jadi nggak pakai spasi. Kedengeran Mahesra? Mana ini Mahesra? Ah, gimana? Terdengar, Bu. Mbak, kalau Bu Mega bilang, pas Bu Mega lagi komentari, itu Mbak langsung kasih respon. Jadi Bu Mega tahu Mbak sudah merespon tentang itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Tapi jaringan di sini Ah, agak iya. jelek dikit. Oh, iya. Jadi Mbak Mega nggak dengar nih. Mbak ini maksudnya yang Bu Mega ngomong ini nyampe nggak gitu ya? Nah, ini nggak payah, nggak usah dispasi. Cek semuanya. Baik, Bu. Nah, ini yang tadi ya, jangan diulang-ulang, cukup sekali aja di atas Mbak buat kayak gini. Nanti yang berikutnya tinggal roa-roa aja, disingkat aja. Karena di atas Mbak udah jelasin panjang-panjang ya. Jadi jangan setiap kali buatnya gini ya. Cukup sekali saja. Oke. Baik ke bawah, coba kedua. Coba sebentar. Kedua apakah penurunan? Mana tadi kedua? Oke, Bu. Ini, Bu. Kedua, apakah penurunan DIO berpengaruh terhadap peningkatan return on pada perusahaan? Nah, ini kan kamu kan bilang ini. Nah, ini kan coba perhatikan. Menggunakan pada perusahaan manufakturnya berkali-kali, nggak perlu. Ya, jadi pada perusahaan manufaktur ini taruhnya di batasan aja. Karena kan semuanya sama. Betul nggak? Iya, Bu. Sama, Bu. Nah, Betul, nggak usah ya, taruh di batasan aja. Oke, ke bawah lagi. Tujuannya nanti cocokin tujuan umum dan tujuan khusus ya. Subhanallah, sorry. Tujuan cuma satu aja. Ya, teman-teman perhatikan yang terbaru ya. Formatnya tujuan cuma satu aja langsung ke Ya, ini umum, ini khusus, Bu. tak ada. Nggak ada tujuan umum dan khusus. Makanya tadi Bu Mega bilang, nanti teman-teman untuk bikin proposal UASnya nanti, teman-teman download ulang template-nya ya. Cek lagi, takutnya ada Baik. perubahan. Ya, jadi kayak tujuan itu langsung menjawab Q1-nya apa tadi? Q1-nya menguji apa? Q2 berarti tujuannya adalah untuk menguji apa terhadap apa gitu ya. Ya, untuk menguji apa langsung ya. Selanjutnya, jadi sesuaikan dengan research question. Oke, terus Manfaat penelitiannya, Bu. Berikut manfaat penelitian. oke, manfaatnya. Manfaat itu cocokkan lagi ya. Yang kita pelajari kan ada manfaat teoritis, manfaat praktik, dan manfaat kebijakannya ada ya. Teoritis dan praktik. Oke, lanjut. Kebijakannya belum dimasukin. Oke. Ini batasan apa? Ya, betulin ininya ya, masih keliru nih Yang template-nya, paragrafnya. Iya. Nah, batasan masalahnya kasih tahu Ini, Bu, tahun yang dia tadi nelitinya yang kapan. Variable dependent dibatasi pada oke, aman. terus di sini Nah, ini jangan bahasanya jangan terbalik-balik nih. Sebentar. Bahasanya jangan terbalik nih. Variable dependent dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan. Langsung aja to the point. Jangan dibalik-balik. Variable dependent penelitian ini dibatasi hanya sebagai proxy, kan bolak-balik kan. Sebenarnya kita mau ngomong, variable dependent dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA. Jadi jangan dibalik. iya. Ya, Mbak. Bahasanya. Oke, sip. Wah, lagi ya. Baik, Bu.
Ini untuk Nah, kajian. kajian teorinya, oke. Ini ya, cash conversion cycle teori tahu Bu Mega. Oke, coba ke bawah lagi. Bu Mega, mahasiswa bimbingan Bu Mega pernah riset tentang ini, ada di Google Scholar. Ada Rizky namanya. Ke bawah coba. Nah ini ya, masih ketemu ya, spasi. Oh iya, Ini, cek lagi semuanya. Terus ke bawah lagi. Oke, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Nah, ini kan sepanjang ini sebentar. Sepanjang tadi itu pasti kan ada paragraf dong, ya. Dicek kembali ya. Jadi jangan satu halaman satu paragraf, nanti sesak napas yang baca ya. baik Oke, Bu. coba ke bawah. Nah, sebentar. Apakah memang teori packing order teori ini dipakai untuk nurunin hipotesis? Dipakai nggak? Untuk Hipotesis menurunkan berapa tes yang pakai ini? eh, Kalau tes ke kalau dia tak dipakai, tak usah ditulis. Kalau memang dia dipakai, tulis. Sebentar, coba ke atas. Ini udah pernah Bu Mega sampaikan ya. Nggak ada kerangka berpikir. Ini pakai kapan ini template-nya nih? yang mana Bu? Nggak ada Yang Mbak kerangka berpikir. Ke atas, ke atas. ini Kerangka Bu. berpikir itu cuman ada di mahasiswa lalu. Kita nggak ada kerangka berpikir. Ya, ini Soalnya Bu di Mega sudah pernah template kemarin sampaikan. Tidak, Bu Mega kemarin terakhir Prita. Berarti harusnya didengerin pas Bu Mega jelasin punya Prita. Ya, di-download maaf ya Bu. lagi sekali lagi. Di-download lagi di dalam panduannya, di-download lagi template-nya. Ketika di penjelasan Prita kemarin Bu Mega sudah jelaskan. Tidak ada yang namanya kerangka berpikir, ini namanya adalah model penelitian. Dikasih judul model, gambar 1 model penelitian, dikasih kotak. Ditaruh di mana? Taruhnya di bawah hipotesis. Ini sudah pernah dijelasin. Berarti kemarin tidak didengarkan. Nah, ini Di sini Bu. sebentar, ini ya kayak gini aja. Nah, ini gini, ini gini, ini gini ya. Nah, betulin ya. Baik Bu. Oke. Bawah coba. Izin Bu. Kemarin di Twitter ada izin Bu. Iya, makanya Mbak nggak tahu. Mbak lagi nggak ada ya di kelas ya. Ibu Mega udah jelasin kemarin ya. Tiba itu. Baik. Oke, jadi gini aja. Teman-teman semua, hari ini di panduannya itu template-nya download ulang ya. Nanti di-share dengan yang teman-teman sudah buat. Kalau ada perubahan, ganti ya. Gitu aja. Paham ya, Mbak? Oke, sip. Coba ke bawah lagi, Bu Mega cekkan. Nah, pengembangan prioritas. Oke, ini udah hasil penelitian terdahulu. Teorinya mana? Teorinya dia pakai apa nih, Mbak? Belum ada teorinya. Teorinya di sini belum Bu. Belum Ini Bu ada pakai di teorinya ya. ada Bu pakai di lab ini Bu. Mana? Teori kan ada 2 tadi, Mbak. Kan teorinya kan Mbak pakai 2 tadi di Oh, iya. atas. Teori apa tadi? Yang di atas teorinya? Cycle sama packing order. Yang mana yang Mbak pakai? Nggak ada nama teorinya kan? Statementnya apa? Ini hasil penelitian terdahulu ada, teorinya belum ada. Ya, sama logika hipotesis. Mana? Logika hipotesis. Mana sih bawah? Nah, daya DSO berpengaruh negatif terhadap ROH. Ini harusnya ada logika hipotesisnya. Artinya apa? Semakin lama, maka dia semakin tinggi ROA. Misalnya gitu. Kan belum ada kan? Itu namanya logika hipotesis. Jadi ada hasil penelitian terdahulu, kemudian ada teorinya dan logika, baru muncul hipotesis ini. Semuanya ya. Silakan ke bawah lagi, paling bawah. Itu berlaku untuk semua hipotesis. Oke, jenis dan sumber data. Coba ke atas. Mbak, mohon maaf. Ke atas dulu, Mbak. Ini Bu. Nah, metode desain penelitian. Ya, sip. Ini udah ada ya, tinggal ikutin aja ya. Desain kausal komparatif, Mbak melakukan analisis perbandingan. Pertanyaan saya. Rencananya itu Bu perbandingan antara perusahaan manufaktur dan non manufaktur gitu Bu, tentang kinerja keuangannya Bu. Kan di sana ada perusahaan manufaktur sama non manufaktur, jadi perbandingan itu di perusahaan itu Bu. Tapi kamu nggak melakukan itu. Ini hipotesisnya nggak ada yang uji perbandingan, Mbak. Ini adalah uji kausalitas, sebab akibat. Kalau perbandingan itu, contoh hipotesisnya adalah
A, kinerja salesman A lebih tinggi daripada salesman B. Itu namanya uji perbandingan. Di hipotesisnya kelihatan, ujinya perbandingan nanti. Di analisisnya adalah analisis perbandingan. Kayak gitu. Jadi kan enggak nih, ini kan uji kausalitas nih Mbak. Ada pengaruh. Ya, gitu kan? Ya, berarti bukan uji kausal ya. Bukan uji kausal komparatif, tapi kausal aja. Kalau komparatif itu berarti dia membandingkan antara A dan B. Ini kan nggak ada perbandingan tuh di hipotesisnya, ya. Gitu. Jadi harus cocokin. Kamu tidak melakukan proses perbandingan. Di pertanyaan penelitiannya juga tidak ada melakukan perbandingan. Kecuali di pertanyaan penelitiannya adalah apakah terdapat perbedaan antara operating cash cycle antara perusahaan pengaruh, apakah terdapat perbedaan pengaruh OCC terhadap ROA pada perusahaan manufaktur A, manufaktur B gitu Mbak. Itu pertanyaan riset. Nah, Iya, Bu, lebih sekarang ke manufaktur sama non manufaktur, Bu. Untuk persamaan iya. faktor Coba buka research questionnya. Rumusan masalahmu kayak gitu nggak Mbak? Itu pertanyaan Bu Mega. Ini Bu, pada persamaan faktor. Sorry masih di mute. Sebentar. Mana Mbak? Mana rumusannya? Pertama, apakah penurunan? Oh, sebentar. Apakah penurunan DAI berpengaruh signifikan terhadap peningkatan ROA pada perusahaan? Oke, sebentar. Sekarang di pertama ya. Nah, coba H1-mu. Mau ngelihat H1-nya. Harus udah kayak gitu ya, udah perbandingan ya. Coba ke bawah. Di H1-nya kita cek. Bahasanya kayak mana? Sebentar. Pertanyaan Bu Mega, kamu replikasi ya? Iya Bu, replikasi Bu. Tapi di replikasi itu dia hanya mengukur perusahaan manufaktur saja Bu. Di artikel utamanya Bu. Iya, berarti kan dia memang nggak uji perbandingan, Mbak. Kenapa kamu bikin uji perbandingan? Karena berbeda. Kalau uji berbanding itu memperbandingkan namanya analisis komparatif pakai uji T, uji beda, Mbak. Dia nggak pakai regresi. Kayak gitu. Jadi sebenarnya tergantung kita mau melakukan proses apa. Saran Bu Mega, nggak usah deh Mbak, kamu replikasi aja ya. Karena gitu. Kenapa kita tuh nggak boleh comot-comot gitu? Karena nanti kan ini nih diukur dia pakai regresi. Karena kalau uji perbandingan itu pakai alat analisnya namanya uji beda Mbak, uji T. Nah, kalau di sini kalau dilihat dari sini pernyataannya ini dia hanya menguji kausal aja. Jadi semakin tinggi DSO-nya maka makin rendah ROA gitu ya, benar nggak? Benar nggak gitu logikanya? Logikanya semakin tinggi DSO maka semakin rendah ROA. Coba semakin lihat tinggi questionnya. DSO, semakin tinggi ROA. Tidak, kalau kayak gitu bukan berpengaruh negatif tuh Mbak, berpengaruh positif tuh yang Mbak sebutin barusan. Coba Mbak harus tahu dulu. H1-nya mana? Itu berpengaruh negatif loh Mbak. Kalau negatif kan satu naik satu turun. Bu Mega nggak dengar suaranya Maestra. Gimana Mbak? Maaf Bu, jaringannya agak ini Bu. Iya Bu, maksud saya kayak DSO ini kalau kita semakin DSO maka semakin turun ROA-nya Bu. Salah ini tadi. Ulang. Apa maksudnya? Coba ulang. Semakin apa? Mohon maaf Bu Mega nggak dengar. Semakin apa? Semakin tinggi DSO-nya itu semakin rendah ROA-nya Bu.
Ya udah benar, itu berpengaruh negatif, satu naik satu turun kan. Di artikel utamanya juga Kalau untuk satunya seperti ini juga. iya sudah, tapi tadi kamu bilang semakin tinggi DSO maka semakin tinggi ROA, itu salah. Kalau semakin tinggi DSO, semakin tinggi ROA itu namanya berpengaruh positif, sama-sama semakin tinggi. Kalau berpengaruh negatif ada yang tinggi, ada yang rendah. Yang tadi Mbak jelasin keliru. Mbak tadi jelasinnya semakin tinggi DSO maka semakin tinggi ROA-nya, Bu. Bukan itu. Kalau negatif kan semakin tinggi DSO maka semakin rendah ROA gitu ya. Kalau negatif ya, berkebalikan ya. Oke. Jadi nanti dia tidak ada menguji uji bedanya ya Mbak. Cukup uji pengaruhnya ini aja. Sudah sekali aja ya. Di research question-nya dibetulin ya Mbak. Ini hilang dia nih. Oke. Ada Mahesranya? Gak ada ya. Oke. Oke, teman-teman sambil nunggu Mahesra, ada yang mau ditanyain? Yang sudah Anda buat dari awal sampai hari ini. Boleh ya nanya? Ada yang mau ditanyakan? Grace mungkin atau yang lain? Ruhil boleh atau Cynthia? Saya mau bertanya. Maaf Ibu, jaringannya. Teman-teman, kan Bu Mega udah bilang kalau misalnya kita udah dipersiapkan kalau kita mau online, teman-teman terserah mau online dari mana saja, yang jelas silakan tampilannya rapi gitu ya teman-teman semua, dan bisa dengar. Itu aja kata kunci pentingnya. Ya, jadi silakan dikondisikan yang terbaiknya kayak gimana. Kayak Mbak Prita tuh udah stabil dari mana aja ya. Udah ready dia. Ya, supaya apa yang disampaikan itu terdengar Mbak Eka ya, teman-teman semua. Ya, kayak Mbak Ruhil juga misalnya Anda joinnya dari sana nggak masalah, cuman kalau nggak dengar jelas pakailah headset supaya terdengar dengan jelas. Itu aja, terserah mau dari mana aja, tapi teman-teman bisa mendengarkan suaranya dengan suara ibu dengan jelas, supaya apa, supaya nanti kalau ada revisi mudah diperbaiki. Itu aja tujuannya ya. Oke, apa yang mau ditanyain? Tunggu ya Mahesana. Ruhil ada yang mau ditanyain? Iya Ibu, saya mau bertanya Ibu. Kan di modul artikel utama saya itu ada 2 Y-nya, kinerja keuangan dan kinerja non keuangannya itu dipisahkan. Nah, tapi untuk artikel-artikel pendukung yang saya temui itu rata-rata digabung gitu Bu, kinerja UMKM, kinerja perusahaan itu langsung digabung jadi satu variabel gitu Bu. Nah, kalau seperti itu keuangan pendukungnya gimana? Iya. Mungkin rata-rata kinerja keuangan untuk yang kinerja non keuangannya jarang gitu ada yang neliti, atau rata-rata pada digabungkan jadi kinerja perusahaan. Jadi saya untuk yang kinerja non keuangannya ini kendala di situ sih Bu, untuk mencari artikel pendukungnya. ada Dari banyak gitu. Iya, itu banyak yang kinerja non keuangan itu kan yang dari growth itu ya, yang balance scorecard itu kan, benar nggak? Iya Ibu. Komponen balance scorecard itu kan yang pertumbuhan, kan balance scorecard kan dari kinerja keuangan non keuangan. Nah, biasanya di artikel-artikel itu dia ngebahas tentang balance scorecard. Nah, coba kamu ngerujuk ke sana. Karena ketika kita ngomongin tentang balance scorecard, nah itu pasti ngomongin tentang dua kinerja, keuangan dan non keuangan. Non keuangannya itu adalah tentang pertumbuhan, tentang pendidikan gitu kan ya. Nah, semua tentang yang nggak termasuk ke dalam kinerja non keuangan. Nah, kata kuncinya coba Mbak cari balance scorecard. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Mungkin sama mau nanya terkait ini Bu, untuk bimbingan dengan dosen pembimbing. Nah, untuk kartu bimbingan itu sudah bisa kami gunakan di semester sekarang ya Bu, atau di semester depan? Belum, semester ini hanyalah berkaitan dengan topik, nggak lebih. Yang lain itu nanti bimbingan belum ada. Belum ada bimbingan yang dalam, hanya bimbingan judul doang. Karena dosen pembimbing Anda ini masih ngebimbing yang lain. Ini kan belum jelas, belum selesai. Jadi kalau ditambahin Anda yang seharusnya belum dibimbing itu kasihan banget. Karena ada yang udah membimbing sampai 20 orang, 15 orang, itu penuh banget, Mbak. Makanya memang silakanlah bimbingannya memang di jadwal skripsi nanti, dapat mata kuliah skripsi baru bimbingan. Nah, tujuannya kenapa bimbingannya judul di sekarang, supaya nanti ketika deskripsi itu nggak berubah-berubah lagi, tujuannya itu.
Maka judul aja dulu oke gitu. Topik dulu oke. Baik, terima kasih banyak Ibu. Oke, sama-sama. Oke, Mahesra gimana? Tadi udah sampai mana? Boleh di-share lagi? Baik. Ya, jadi teman-teman, untuk desain penelitian dan lain-lain itu kita sesuaikan dengan yang kita punya ya. Nah, ketika kalian melakukan pengembangan, misalnya melakukan uji beda itu bukan cuma kita ngerubah namanya, kita melakukan uji perbandingan. Nggak bisa kayak gitu teman-teman semua. Kenapa nggak bisa kayak gitu? Karena dia satu paket. Ya, dia satu paket teman-teman semua. Jadi kita kalau merubah belakangnya aja, dia udah ujinya beda. Uji beda itu nggak bisa cuma pakai uji regresi. Uji beda maka alat analisis yang dia pakai adalah uji T, uji beda. Nah, jadi ketika kita melihat sesuatu artikel gitu ya, terus habis itu kita modifikasi sendiri tanpa kita tahu ilmunya itu bahaya banget. Nah, makanya supaya tidak terjadi salah kaprah kayak gitu, Bu Mega makanya saranin ke teman-teman yang kita kan baru belajar nulis nih. Ya, teman-teman nanti kalau udah S2 pasti teman-teman udah ahli banget. Teman-teman boleh tuh mau ngembangin apapun. Karena sekarang baru belajar nulis, kenapa? Makanya Bu Mega sarankan kamu ikutin aja contohnya itu gitu. Ikutin aja, ikutin dulu statement dari hipotesisnya. Kemudian dari hipotesis itu kamu bikin pertanyaan supaya apa? Supaya tidak salah kaprah gitu. Nah, kenapa nggak boleh tiba-tiba di penelitian terdahulunya nggak ada lakukan uji beda? Kita lakukan uji beda, tapi kita sendiri tidak paham. Maksudnya tidak paham tuh gini loh teman-teman. Ketika kita melakukan uji beda, di artikel terdahulunya itu tidak melakukan uji beda, jadi dia pasti tidak melakukan step uji beda. Sementara kita ngambil secuil uji beda itu dengan tidak melakukan uji bedanya. Paham maksud Bu Mega? Ya, jadi perlu diluruskan. Ya, perlu diluruskan. Sebaiknya ikuti aja contoh dari artikelnya itu. Karena kalau kalian misalnya ngambil tapi kita belum tahu ilmunya, jadinya jadi salah kaprah. Harusnya ada step yang ada uji beda, kita tidak melakukan itu gitu. Itu ditakutkan. Paham maksudnya ya, teman-teman ya? Maksudnya seperti itu. Kenapa kita contohin aja dulu. Jadi nanti Mbak siapa namanya tadi? Mbak Mahesra cek kembali kalau di dalam artikel utamanya itu tidak melakukan proses pengujian uji beda gitu ya teman-teman. Jangan ditambahin melakukan uji perbandingan gitu. Karena uji perbandingan itu beda alat analisisnya. Dia harus melakukan alat analisis lagi yang namanya uji beda gitu ya Mbak. Kalau Ibu lihat dari statement hipotesisnya nggak uji beda nih, uji pengaruh doang nih. Jadi nanti desain penelitiannya cukup uji pengaruh. Nah, tapi kalau memang mau melakukan kausal komparatif, berarti dari hipotesisnya harus ada statementnya. Terdapat perbedaan kinerja perusahaan A terhadap perusahaan B. Terdapat perbedaan kinerja antara perusahaan A dan perusahaan B. Nah, itu dia kayak gitu statementnya. Ya, berarti tujuannya adalah untuk melakukan uji perbedaan. Nah, jadi uji pengaruh dengan uji beda, beda tujuan. Apakah bisa dipahami Mbak Mahesra? Bisa, Bu. Oke, sip. Ke bawah lagi ya. Coba pengen cek kembali, paling bawah. Udah mau selesai. Jadi Oke, ke bawah. di Oke, jenis datanya, data penelitiannya adalah data sekunder, masuk ke dalam data rasio ya. Teman-teman, sumbernya ngambil dari mana jelasin. Ambilnya dari Bursa Efek kah, dari mana-mana ya jelasin ya. Websitenya udah. buku Hartono. Maksudnya Mbak? Ya, Maksudnya sumber yang ini, Bu, dari data ini dan lain sebagainya itu kata-katanya diambil dari buku Hartono. jangan Mbak. Ya, data sekundernya berupa apa? Data sekundernya berupa laporan keuangan tahunan yang diambil dari mana? Langsung. Yang diambil dari data, dari mana sumber datanya? Ya, sumber datanya adalah dari mana? Dari website www.ids.go.id gitu. Ya. Nah, jadi kamu cocokin, langsung diomongkan ke data penelitianmu saja ya. Oke, ke bawah lagi, boleh cek kan? Izin Bu, yang untuk ujinya berarti ini ada revisi Bu. Soalnya kemarin karena dia perbandingan jadi pakai uji kayak gitu.
Nah ini kan ada, jadi kamu pakai uji T, regresi linear ganda. Sebentar. Tapi di hipotesismu tidak uji T. Di pertanyaan risetmu kamu bilang uji T di pertanyaan riset. Bu Mega lihat tadi. Iya. Tapi di statement hipotesisnya nggak ada melakukan uji T-nya. Paham nggak, Mbak? Paham, Bu. Jadi ya udah gini. Untuk Kamu sesuaikan aja. Jadi gini. Sesuaikan antara research question, tujuan penelitian sama hipotesis. Kalau dia memang ada uji sama alat analisis. Ya. Jadi kalau dia memang ada, tadi punyamu ininya ada uji T, uji beda, ya, kemudian alat analisisnya pakai uji T. Tapi di hipotesisnya nggak ada statement melakukan uji perbedaan tadi. Karena apa? Karena di dalam artikel terdahulumu memang tidak melakukan uji beda, betul nggak, Mbak? Betul, Bu. Nah, kan jadi makanya jadi salah. Ya. Jadi kalau misalnya mau betulin hipotesisnya. Karena statement hipotesis untuk uji beda itu berbeda dengan statement hipotesis untuk uji pengaruh biasa. Ya, contohnya adalah hipotesis 1A misalnya. Terdapat perbedaan kinerja antara perusahaan A dan perusahaan B, kayak gitu. Itu contoh bunyi hipotesis uji beda. Paham? Paham, Bu. Nah, oke. Kalau kamu tidak mau melakukan uji beda, semuanya lah dihilangkan uji beda tadi tuh. Dari pertanyaan risetnya langsung pengaruh doang, nggak ada melakukan uji beda. Hipotesisnya udah benar ini, alat analisisnya cuma pakai yang regresi doang. Jadi intinya sesuaikan. Bisa dipahami? Baik, Bu. Oke. Bisa, Bu. Coba ke bawah. Siap. Ke bawah lagi. Nah, operasional variabelnya nggak pakai mainnya lagi ya teman-teman semua di terbaru. Ini dihapus, langsung ke tabel aja. Langsung ke tabel ya. Mana tabelnya? Di sini. Ini udah benar. Ya, ini benar. Ya, jadi silakan yang mainnya tadi teman-teman hapus. Ya, diperhatikan ya, itu yang terbaru. Jadi nanti ketika Bu Mega cek nilai UASnya, Bu Mega ceknya seperti itu. Jadi kalau teman-teman masih buat berarti dianggap tidak mengupdate yang terbaru. Ya, ini yang betul. Ke bawah lagi. Oke, sebentar, stop. Ke atas, Mbak. Subhanallah. Coba ke atas sedikit. Lagi, Mbak. Lagi. Ayo kan. Stop. Jangan lupa ini subhanallah, kepanjangan, Mbak. Bu Mega cuma mau ngasih tahu header ini loh. Header tabelnya itu berulang. Oh. Ya, ke bawah. Nah. Oh, iya. Ya, betulin ya. Oke. Oke, waktunya kan aman ya, nggak ada masalah. Oke, Mbak. Ke bawah lagi, Mbak. Pakai apa penetapan jumlah sampelnya? Penetapan jumlah sampelnya pakai itu, Bu. Teknik penetapan jumlah sampel, coba bawah. Penetapan jumlah sampelnya tadi pakai di bawah, Mbak, bukan di atas. Ini, Bu. Nah, sensus, Bu. Sensus total sampel. Hah? Sensus? Salah, Mbak. Sensus itu kalau kita pakai semua populasi. Mbak kan nggak pakai semua populasi kan? Mbak pasti ngambil berapa? Rencananya Mbak pakai semua. Perusahaan manufaktur semuanya Mbak pakai. Enggak juga sih, Bu. Nggak bisa, itu keliru ya, Mbak. Dibetulin dulu. Penetapan jumlah sampel itu bukan kayak gitu. Penetapan jumlah sampel silakan pakai cek rumusnya yang ada di materi Metopen sebelum UTS. Ada pakai tabel, pakai rumus Lovin. Penetapan jumlah sampel adalah keluar angka 200 misalnya. Nah, 200 di sini. Ya, ke bawah coba. Ya, kemarin Bu Mega sudah memfotokan ya. Coba ke bawah. Nanti di sini baru purposive sampling. Nah, purposive samplingnya dengan pakai kriteria. Kriterianya apa? Ya, ini kan jadi sebaiknya jangan pakai menurut Hartono, nggak usah lagi ya teman-teman, langsung aja. Teknik penetapan sampel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan kriteria 1, 2, 3, 4. Ya, pakai kriterianya dijelasin. Ya, kriterianya dijelasin sama kayak kemarin ya.
Ini kelas ini yang Bu Mega udah bagi ya? Sebentar. Wait, Bu Mega cek datanya ya. Wait, sebentar. Anda di AM6C ya? Bu Mega kirim grup ini nggak sih? Oh bukan, sorry. Malam, saking banyaknya ya. Kelas malam yang Bu Mega kirim. Ntar ya. Bu Mega kirim di kelas malam. Nah, sebentar Bu Mega contohin. Ah, ini dia. Kelas malam. Mana nih? Dah. Muncul nggak di grup kelas kita? Bu Mega tadi barusan kirim. Ya, Mbak Maesra itu contoh dari penarikan sampel. Kasih tahu ya. Teknik penarikan sampel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan kriteria. Buat kayak gitu ya, Mbak. Paham? Kalau ini adalah contoh kalau kita gunakan datanya adalah cross section yang setiap tahun beda-beda. Ya, kalau data panel tak perlu bikin sampai 5 tahun ini. Hanya sekali aja di tahun 2012. Hasilnya nanti dapatnya 32 dikali 4. Itu kalau data panel. Tapi kalau datanya cross section, kayak gitu tampilannya. Tergantung data kamu ya, teman-teman semua, data Anda. Buatnya kayak gitu. Bisa dipahami Mbak Mahesra? Bisa, Bu. Oke, sip. Ke bawah lagi. Bisa, Bu. Oke, coba Bu Mega cekkan. Paling bawah lagi, ayo gas. Pengumpulan datanya pakai teknik pengumpulan data arsip di basis data dengan link webnya tadi ya, masukin ya. Nah, tak usah bilang Hartono dan teman-teman, nggak usah lagi ya. Langsung aja kalau dari segi metode ya. Itu perlu yang bikin sumber itu nanti kalau di analisis data, sumbernya dari buku statistik, ya. Oke, langsung kamu bilang, ini datanya diambil, pengumpulan datanya pakai teknik data arsip di basis data dengan link website bla bla bla, gitu ya. Oke, lanjut ke bawah. Ayo, teknik analisis data. Nah, langsung kasih tahu teknik analisis datanya pakai apa. Apakah pakai regresi, pakai apa tadi ya? Nah, sebelum regresi lakukan dulu statistik deskriptif, baru uji asumsi klasik kalau pakai regresi. Barulah uji regresi. Uji regresinya kasih tahu. Nah, ini kan nggak boleh nggak boleh digabung kayak gini. Kasih tahu uji asumsi klasik ada berapa? 1. Uji apa? Lulus uji itu kalau berapa nilainya? Sumbernya dari mana? B, multi-call, tujuannya uji itu apa? Sumbernya dari mana? Semuanya. Baru terakhir adalah uji hipotesis menggunakan multiple regression dengan persamaan Y sama dengan alpha tambah BX tambah error. Y-nya itu apa tuh? Langsung aja ke artikel Y sama dengan alpha tambah BX tambah error. Nah, Y-nya ini jangan langsung bikin Y, langsung aja ke misalnya prof, ya, misalnya ini ada langsung ke nama variabelnya ya. Kinerja kakak gitu. Ya, lolos uji. Ini untuk ini betul. Nah, coba perhatikan. Kamu ini pakai IT. Ini kalau begini berarti kamu nggak pakai regresi, Mbak. Nih, coba ya, stop. Nah, ini lagi. Kenapa pertanyaan Bu Mega di penelitian terdahulu dia pakai regresi data panel ya, Mbak? Iya, Bu. Pakai regresi. Nah, kamu nggak pakai. Nah, kamu nggak ya? Berarti betulin kamu punya. Nih ya, IT ini artinya regresi data panel ya. Ada tulisan IT kan? Nah, IT ini regresi data panel. Kalau regresi data panel nggak pakai cerita kayak regresi kayak multiple regression, berbeda. Dia pakai alat analisisnya biasanya pakai regresi data panel. Ya, berarti kalau data panel pengumpulan datanya kayak yang di grup itu tidak kayak gitu. Hanya satu aja yang paling nomor tahun yang pertama 32 misalnya. Yang pertama tuh 32 kali 5. Ini data panel, Mbak. Kalau yang Bu Mega kirimkan di grup tadi itu kalau datanya cross section bisa pakai regresi biasa. Kalau data panel nanti ujinya pakai Fuse, alat pengolahan datanya, softwarenya. Jadi punya Mbak Mahesra ini kemana-mana gitu. Harus ditentuin kamu pakai data apa.
cross section atau data panel. Kalau data panel pakai ini, alatnya pengolahnya pakai eFuse, kemudian analisisnya pakai regresi data panel. Jadi harus di-matchingkan yang nggak matching tadi. Tapi kalau kamu anggap, Bu, dari data penelitian saya di pengukuran variabel, saya nggak punya data delta, Bu. Saya nggak punya data untuk menghitung pertumbuhan sekarang dikurangi data terdahulu. Jadi data penelitian saya nggak perlu harus lengkap, nggak perlu data panel, data cross section aja bisa. Berarti nggak usah pakai IT ini, Mbak. Hapus saja IT-nya. Paham nggak Mbak Mahesra? Ya, disesuaikan lagi Tapi ya. izin Bu, izin bertanya Bu, saya bingungnya tuh di ini Bu, kalau misalnya tuh di tahun itu kan ada perusahaan itu kan ada manufaktur gitu kan Bu, dan perusahaan manufaktur di Indonesia itu banyak Bu. Jadi ada yang udah bangkrut dan ada yang jumlahnya bertambah. Tapi untuk perusahaan itu saya ngambilnya itu dari 2022 gitu kan Bu. Jadi kalau dari 2022 sampai 2025, kalau misalnya perusahaannya itu baru dibangun atau baru IPO di tanggal lebih dari tahun 2022, itu kan di kayak eliminasi gitu Bu. Itu tetap pakai cross section kan Bu? Yang kayak Ibu kirim di grup gitu. Oke, saya jelaskan. Contoh yang di grup itu adalah contoh yang cross section. Cross section tuh kayak gimana? Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Perusahaannya A, B, C, D. Tahun pertama dia ada semua. Ini adalah contohnya data panel, lengkap semua datanya. Ya, kalau ada data yang tak lengkap, ini ya kayak gini. Kalau saya tetap pakai penelitiannya adalah A, B, C, D, E. Ini saya tetap pakai walaupun ini nggak lengkap. Itu namanya cross section. Paham Mbak? Tapi kalau semua datanya lengkap, itu namanya data panel. Pakai IT persamaannya dan pakai eFuse. Tapi kalau datanya tak lengkap, itu berarti pakai cross section. Contoh di grup kita itu adalah contoh penulisan untuk data yang nggak lengkap setiap tahunnya. Cross section aja. Apakah bisa dipahami yang Bu Mega sampaikan? Gimana Mbak Maesra? Bisa dipahami Bu? Ya, kalau misalnya Mbak pakai cross section berarti contohnya kayak di grup kita, dan ini Mbak ilangin aja IT-nya. IT-nya nggak usah masuk ya, dihilangin, dihapus. Ya, penjelasannya pakai multiple regression. Tapi kalau kamu pakai data panel, ini tetap pakai IT, pakai regresi data panel, pakai alat pengolahannya bukan SPSS tapi eFuse. Itu bedanya, ya. Oke, boleh ke bawah. Oke, ya silahkan coba ke bawah lagi. Oke, daftar pustakanya di rata kanan kiri ya, di rata ini ya. Oke, cukup. Baik, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, rekan-rekan semua, ya tadi kita sudah mendengarkan teman kita. Jadi satu saran dari Bu Mega, silakan nanti teman-teman buka lagi panduan tersebut, kemudian downloadlah ulang template itu per hari ini. Ya teman-teman semua, download ulang template-nya per hari ini. Tinggal teman-teman cocokin aja dengan yang sudah dibuat, ya. Gak usah teman-teman langsung pakai, cocokin aja. Oh, udah sama. Oh, ini aja sedikit perubahannya. Ya, bukan teman-teman pindahkan lagi, tak usah. Teman-teman cocokkan aja ya. Yang belum ada tinggal tambahkan. Apakah bisa dipahami yang Ibu sampaikan, rekan-rekan? Oke, sip. Kalau semoga dimudahkan, nanti insya Allah sore nanti ya, kalau tidak besok pagi akan Bu Mega tampilkan soal UASnya itu ya teman-teman semua, supaya teman-teman punya persiapan untuk membuat proposalnya, merapikan kembali, bikin PPT-nya, bikin videonya. Itulah sebagai nilai UAS Anda. Bu Mega yakin teman-teman pasti mau berusaha untuk lebih baik lagi ke depannya supaya bisa mendapatkan nilai yang lebih baik yang nantinya bisa terekam di dalam transkrip Anda, teman-teman semua. Kenapa? Karena transkrip yang ada di sampai kita yang kita punya itu tidak akan berubah seumur hidup kita kecuali kita pindah universitas ya. Jadi selama Anda masih ada di Poli Batam, kalau Anda dapat E itu seumur hidup Anda tidak akan berubah. Maksimal D kalau E ya. Nah, jadi supaya itu tidak dapat segitu dan tidak menodai Anda punya transkrip nilai, silahkan Anda usahakan yang terbaik yang Anda bisa. Oke?
Rekan-rekan, sekian ya, sudah satu semester kita membahas tentang metode penelitian. Semoga apa yang kita diskusikan bermanfaat untuk kita semua. Hilaf dan salah Ibu mohon maaf. Ya, nanti Ibu betulkan absensi kita. Mari kita foto bersama teman-teman semua sebagai bentuk kita kuliah hari ini. Oke. Silakan tunjukkan senyuman terindah Anda. Semoga masa depan Anda seindah senyuman Anda. Oke, ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Iya, Bu. sama-sama. Bunda. Iya, sama-sama. Iya, Bu Mega izin ya. Tutup.